Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Pak Agung Sarwandi. Kali ini kita akan membahas tentang personal branding. Teman-teman, kadang kita merasa bahwa untuk menjadi terkenal saat ini, orang akan berpikir bagaimana viral, bagaimana menjadi orang yang cepat dikenal orang lain, dikenal banyak orang, sehingga bisa bermanfaat untuk kehidupan dia. Contohnya untuk memajukan usahanya, atau untuk mengembangkan bisnisnya, atau menjadi seorang yang terpilih. Contohnya menjadi wali kota, untuk menjadi pejabat publik, sampai ke ketua RT sekalipun. Yang menjadi pertanyaan adalah strategi viral yang dilakukan saat ini, yang sering kita temui di akun-akun media sosial maupun di YouTube. Bagaimana seseorang itu menjadi viral karena tingkah pola yang negatif. Mudah terkenal kan? Kalau beberapa pakar marketing maupun personal branding itu mengatakan kita harus mencari diferensial, perbedaan kita dengan yang lain. Tapi kadang orang memilih jalan viral itu dengan cara yang negatif, yaitu mencitrakan dirinya itu dengan cara memikat perhatian orang lain dengan cara hal-hal yang negatif, sehingga mudah terkenal. Ya, beberapa artis melakukan itu misalkan, ataupun pengusaha-pengusaha yang menggunakan istilahnya itu adalah anti marketing, ya, atau kontra marketing. Dia itu seakan-akan tidak memasarkan, seakan-akan tidak memarketisasi dirinya, tapi sesungguhnya dia menjadikan dirinya termarket sendiri dengan cara dikenal banyak orang. Nah, satu poin penting ketika kita ingin dipilih berbeda dengan kalau kita mencari viral. Menjadi viral atau mencari masuk dalam berita gitu ya, mungkin akan membuat kita terkenal, tapi tidak membuat kita menjadi terpilih. Nah ini ya, menurut Hilmi Yahya, ya, pakar personal branding yang sudah sangat terkenal di Indonesia, bahkan dia sudah membuat buku yang judulnya sama, yaitu personal branding. Seseorang yang ingin terpilih, ya, terpilih baik itu terpilih oleh konsumen untuk membeli produknya, terpilih oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat, terpilih oleh publik untuk menjadi tokoh, baik itu dari tingkat RT menjadi RT, bahkan di tingkat negara menjadi presiden, maka dia harus memiliki personal branding yang dua, ya. Yang pertama dia yang kuat, ya. Yang kedua yang positif. Jadi yang berbeda sekali dengan yang kalau kita memahami personal branding yang lebih memilih cara viral. Ada yang positif, viral itu ada yang positif, tapi tidak sedikit yang viral itu yang positif, benar-benar positif menjadi viral. Ya, kebanyakan bukan positif yang dilihat orangnya. Kalau era medsos sekarang yang dilihatnya adalah uniknya atau bedanya atau diferensialnya, atau yang lucu-lucu gitu ya sekarang ini. Nah, untuk menjadi yang diferensial tadi, ya, atau menjadi terpilih karena diferensial, ya kita dipilih itu karena berbeda kan, karena kita punya kualitas, karena kita punya kemampuan, ya, kita punya kapabilitas kita untuk memimpin, kapabilitas kita untuk menjadi terpilih sebagai vendor suatu acara gitu ya, atau suatu suatu perusahaan,
ya, itu tentu saja kita harus punya diferensial dari segi kualitas dan kapabilitas. Kemampuan kita untuk misalkan yang usaha gitu ya, kemampuan kita untuk memproduksi suatu produk dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat itu akan menentukan kita terpilih menjadi vendor dari suatu perusahaan atau suatu acara. Kenapa? Ya, ini karena kita dikenal memiliki kualitas dan kapabilitas untuk menyelesaikan masalah itu atau untuk menyiapkan produk yang mereka butuhkan. Nah, personal branding inilah yang kemudian membuat seorang pengusaha itu semakin maju, semakin dikenal, semakin viral, semakin laku tentu saja. Kalau kita usaha mencari viral doang tapi nggak laku, atau ibaratnya hanya HIV doang, kita dipilih orang nih, kita terkenal nih dalam waktu 1 bulan, tapi setelah itu kita nggak tahu nih orang akan repeat order lagi apa enggak, orang akan kembali mesen ke kita apa enggak. Bahkan banyak orang yang kemudian sekedar untuk nongkrong doang lah, oke ya, kalau sekedar nongkrong oke. Cuman kalau untuk menjadi vendor kami untuk acara yang sifatnya rutin, mungkin maaf, kita cari yang lain. Contohnya yang kayak di tempat saya ini di Palembang, ketika kita memilih makanan yang segmentasi masyarakat awam, mungkin mereka akan tidak peduli rasa, mereka pedulinya yang penting yang murah gitu ya. Ada juga yang pengennya dapatnya banyak gitu ya, atau ada yang pengen kualitasnya bagus tapi dia nawar gitu, harganya pengennya murah gitu. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita melahirkan brand kita walaupun kita jualnya rada mahal, karena value kita itu udah dikenal orang. Wah, ini orang yang terpercaya, yang punya kapabilitas, yang dia sudah punya market yang memang teruji, yang bahkan udah punya nama, walaupun belum punya tempat yang memadai misalkan, atau bukan tidak memiliki tempat offline gitu ya. Itulah kenapa banyak yang online yang tetap bisa meraih kesuksesan. Bangun branding kita, personal branding, baik itu diri kita, perusahaan kita, ya, menjadi ciri khas kita dengan 2 hal tadi, yaitu bangun dengan positif, dan yang kedua bangun dengan kuat. Positif dan kuat akan membuat kita terpilih sebagai orang yang atau personal yang akan menjadi pilihan bagi segmentasi pasar kita. Demikian dari saya terkait dengan personal branding. Kita akan bicara lebih lengkap nantinya dengan materi-materi lain atau hal-hal yang terkait dengan bisnis, usaha, ataupun dengan tentang branding di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.